cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak sebelah deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan kembali besok tanggal 20 hari Rebo. Nah, ini udah mau Januari guys, nih mau liburan akhir tahun. Nah, semoga aja teman-teman cuan ya di bursa, biar nanti liburan akhir tahun ini bisa lebih tenang gitu ya. Kalau pas portonya floating loss, kita liburan juga nggak nyaman kan. Nah, semoga teman-teman udah mulai floating gain ya, karena memang IHSG udah mulai nanjak teman-teman. Oke, kita lihat rekomendasi yang kemarin. Oh ya, bagi teman-teman yang mau gabung STS Januari, ini kita udah open teman-teman ya. Langsung japri saya aja untuk tanya-tanya, dan kita spill dulu untuk yang trading kita hari ini. Ini adalah STS Rekom Desember ya, yang masih jalan saat ini. Kita itu kena CL di Humi tadi, terus tapi kita cuan di CRSN, SDPC ya kan, TSPC, AGII ya. Terus ada Prim, kita cuan guys. Ruis kita cuan, ada Piva kita cuan, terus ada DGNS ya. Terus ada KF dan IRA, teman-teman ya. Luar biasa. Dan KF dan IRA ini masih arah hari ini. Jadi ada sebagian ada ya mungkin masih hold lah teman-teman STS sebagian gitu ya. Memang ini udah hit TP sebenarnya KF dan IRA, cuman mungkin sebagiannya masih pada hold. Termasuk saya gitu. Saya masih hold sebagian. Ya, oke, kita langsung lihat aja pembahasan yang kemarin, yaitu adalah Piva. Ya, ini kita bahas Piva, guys. Pyridam Pharma, kita lihat ya. Ijo. Nah, terus ada PANI. PANI ini kita akan masukin rekom lagi, teman-teman. Karena masih menarik untuk si PANI, karena naiknya baru sedikit. Terus ada IRA. Nah, ARA ya, guys. IRA KF ARA. Terus kita ada DGNS. DGNS juga luber. Terus ini masuk, oh nggak masuk ding. Terus di sini ada IRA ya. Nah, IRA ini ARA. Oh, mantap ya. KF juga ada. AGII juga cuan loh tadi ya. Naik 3% kalau nggak salah AGII. Nah, ini sempat nyentuh ke harga 1610. Cuan semua guys yang di rekom YouTube. Kalau yang Humi tadi memang itu di grup ya, kita CL gitu. Tapi yang ini cuan semua nih. Ini juga di grup sih cuan semua, ya kan? Oke, kita lihat rekomendasi besok yang kita bahas tetap masih farmasi sesuai dengan hype-nya ya, atau sektor yang lagi manggung. Yang pertama adalah PH teman-teman ya. Kita lihat PH. Nah, ini Pharmapros ini juga perusahaan yang istilahnya berhubungan dengan sektor farmasi juga teman-teman. Nah, ini PH ini, kalau PH ini baru mulai ya. Dia dari sini 600 ke 800, jadi belum backer, jadi belum umah, harusnya besok. Dan kita lihat di sini juga dia posisinya lagi mau nanjak aja. Kalau kita lihat di waktu pandemi Covid itu PH sempat nyentuh ke 2.900, dan di sini juga waktu habis IPO dia nyentuh juga di harga 3.000-an teman-teman. Jadi masih menarik banget untuk PH, untuk targetnya besok PH. Nah, di sini guys. You see that? Nih. Kalian lihat nggak? Nah, di sini nih. Jangan yang ekor lah, di candle body aja di sini guys. Ini resist ya, candle body di 930 teman-teman. Mantap ya. Nah, itu adalah target dari PH ya. Tapi ya teman-teman harus pakai MM gitu ya. Kalau ke Gojek biar istilahnya masih punya dana buat AVG down. Seperti itu guys untuk si PH. Next, terus selanjutnya adalah IRA lagi guys ya.
IRA, apakah IRA besok masih bisa di trading? Masih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah lepas IRA ya mungkin besok masih bisa trading lah di saham IRA karena volumenya naik dan ini jebol resisten. Nah, resisten berikutnya IRA lagi adalah di sini, teman-teman. Nah, di sini, guys. Di sini udah tembus ya, resistennya udah tembus. Nah, berarti di sini lagi. Ini, guys. Ces. Nah, untuk resisten berikutnya IRA yaitu di 995. 1000 lah, guys. Luar biasa ya. Itu adalah resisten IRA. Tapi IRA ini udah naik dari 500, 800, belum beggar. Harusnya besok masih belum UMA ya. Soalnya belum beggar, teman-teman. Biasanya sih kalau yang sepengetahuan saya ya, saham yang UMA itu kalau yang udah beggar ya. Kalau kita lihat di sini ini kan belum beggar ya. Di sini dari harga 500 dan sekarang baru 885. Ya mungkin besok kalau arah lagi beggar. Kalau arah lagi beggar berarti kemungkinan lusanya yang UMA, guys. Kalau si IRA ini. Nah, semoga aja ya, guys ya, bukan besok. Kalau besok nggak UMA, wah hajar. Gitu, guys ya. Pokoknya kalau besok IRA nggak UMA, bisa dihajar lagi. Tapi juga saya ngasih tahu ke teman-teman yang di YouTube bahwa kita nih grup STS udah dapat harga dari 500-an, teman-teman. Nah, untuk AVG gain saya udah segitu ya di thumbnail video ini. Udah saya kasih tahu dari kemarin ya. Seperti itu, guys, untuk si IRA. Nah, kalau untuk saya jawab juga teman-teman, Bang, IRA resist selanjutnya di berapa? Yaitu di sekitar 995 sampai 1000. Seperti guys ya, itu untuk IRA. Terus kita bahas juga KF, teman-teman. KF ini juga arah Kimia Farma. Kalau KF ini kita lihat di sini dari 700 ke 1500. Nah, berarti untuk KF ini udah beggar, teman-teman. Nah, kemungkinan mungkin aja besok udah UMA ya, tapi kalau kita lihat volumenya masih kemungkinan bisa naik walaupun UMA. Seperti itu. Tapi kita lihat dulu besok. Kalau misalnya KF nggak UMA, nah bisa dihajar lagi. Nah, targetnya di sini, teman-teman. Ya, di sini. Yaitu di harga 1775 ya, 1750 lah untuk target atau 1775. Nah, itu adalah resist dari KF berikutnya, teman-teman ya. Semoga aja besok belum UMA. Tapi kalau untuk KF ini memang udah beggar ya posisinya dari yang pas waktu naiknya gitu ya. Ya nggak tahu, kita tunggu besok aja karena juga agak kurang jelas BI ini tiba-tiba nguma atau nggak UMA itu kadang-kadang ilmunya nggak pasti, teman-teman ya. Kita lihat aja besok untuk si KF. Tapi kalau ditanya resist KF berikutnya di mana, yaitu di 1775 ya, antara kisaran harga ini, teman-teman. Kalau misalnya harga ininya tembus berarti ke 2000. Itu ya, guys ya, untuk si KF. Next, kita bahas PANI lagi, teman-teman, karena memang hari ini PANI naiknya belum terlalu signifikan. Jadi ya mungkin cuan 2%, 3% dapat tadi. Cuman belum nendang lah ya. Target kita kan di 5250 sampai 5500. Nah, moga aja besok ya untuk si PANI. Kita lihat ya, guys ya, untuk PANI, guys. PANI ya. Oh, di sini, bentar. Siapa yang ambil PANI ya? Nah, PANI udah saya jelasin bahwa top buyer-nya itu di AVG 5000 karena yang nebus rekisu kan harganya 5000, teman-teman. Jadi harusnya sih dijaga ya PANI di 5000 ya. Nah, ternyata adalah KZ lagi yang masuk. Kalau kita lihat kemarin, teman-teman. Nah, KZ ini terus akumulasi si PANI. Lihat aja dari kemarin. Ya, dari tanggal 18 dan hari ini KZ beli terus si PANI, guys. Dan AVG KZ 5000 ya, guys ya. Nah, ini menarik untuk si PANI, belum terbang ya, cuman KZ nambah terus ya. Apakah besok? Semoga ya, kita doa aja karena KZ nambah lagi, teman-teman. Nah, untuk target tetap sama untuk si PANI yaitu di 5250 sampai 5500 ya untuk si PANI. Nah, untuk batas CL PANI ya kalau dia closing di bawah EMA 50 baru kita closing lah di sini, guys. Nice ya. Oke, lanjut yaitu saham BABP. Nah, BABP ini RI-nya jadi, teman-teman ya. Nggak prank kayak Wifi atau BCIC ya. BCIC kan prank di RI-nya batal ya. Kalau yang ini RI-nya jadi, udah fix ya. Temen udah ada yang dapat BABPR ya. Nih, udah ada BABP reg issue. Ya, BABPR-nya udah ada. Berarti fix RI-nya jadi. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk rasio dari reg issue BABP itu adalah 5:2 ya. Ya.
Setiap saham lama 5 dapat 2 saham R. Nah, di sini harga tebusnya 75. Nah, yang penting Mas Pur perhatikan harga tebus. Harga tebus 75. Dan yang kedua, Mas Pur perhatikan bagian perdagangannya. Perdagangan R-nya di sini. Nah, periode perdagangan HMETD atau perdagangan R-nya itu di tanggal 19, nah hari ini, mulai hari ini sampai tanggal 27. Berarti kalau kita lihat di sini teman-teman sampai hari Rabu minggu depan. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Jadi masih ada 6 hari BABP untuk menuju ke harga 75 atau harga tebusnya. Kalau sepengalaman saya teman-teman di saham Pani, karena saya itu ngikut RI Pani. Ya. Kalau teman-teman yang ngikutin YouTube saya di YouTube Rekom saya gitu ya, pasti saya udah sering bahas Pani dan saya ngikut RI-nya. Dan Pani itu ngegasnya di hari terakhir. Nih, ini adalah hari terakhir perdagangan R di tanggal 11 di Pani ya. Iya, masih ada nggak ya sebentar ya? Oh, udah hilang guys. Udah hilang ya. Pokoknya di hari terakhir dan masih ada kemungkinan juga BABP juga mungkin seperti itu atau malah besok ya. Kalau teman-teman udah pada tahu ini bakal dibeli mulai besok. Berarti targetnya kemana? 75 teman-teman. Sampai minimal tanggal 27. Itu target dari BABP. Nah, kita lihat aja sambil jalan teman-teman ya. Jadi kalau ngambil di harga yang sekarang ya tentu aja masih oke gitu ya. Bang, bagus nggak ngambil BABP di sekarang? Ya masih bagus karena masih di bawah 75 kan gitu kan. Nah, batas CL-nya nanti kalau misalnya BABP ini gagal sampai ke harga tebus sampai tanggal 27 dia nggak nembus 75 ya mungkin bisa di cut loss dulu. Tapi memang posisi BABP ini udah di bawah teman-teman ya. Jadi udah aman, tinggal sampai ke 75. Dan feeling saya kalau rek isunya BABP itu nyuruh retail nebus. Rek isunya MNC itu nyuruh retail nebus. Jadi kalau retail mau nebus kan harusnya harganya harus di atas 75 toh. Nah, ini bisa diperhatikan BABP, teman-teman. Next, terus lanjut yaitu Adaro. Nah, Adaro ini ada dividen interim. Interim Adaro 194. Nah, ini volumenya naik, berarti Adaro ini 194 dibagi 2.600 berarti yieldnya sekitaran 7,4% ya. Ya toh. Nah, ini lumayan sekelas interim udah punya yield 7,4%. Jadi saya kira ini mungkin teman-teman yang baru tahu mungkin akan masuk ya. Kalau masuk nanti bisa jadi naik lagi. Nah, targetnya tentu aja yaitu di 2.700 ya, di MA 200 untuk si Adaro. Di sini untuk Adaro teman-teman. Nah, Adaro ini profitnya turun berapa persen guys? Bentar ya. Turun 10 T ya. Bener loh 10 T. Turun sekitar 30% guys profitnya. Tapi Adaro itu Adaro itu berapa persen sih yieldnya? Bentar ya guys ya, saya agak lupa. Tak liatin dulu di RTI sebentar. Nah, Adaro itu dia punya dividen DPR ya, dividen payout ratio si Adaro itu adalah 75% ya, kisaran itu guys. Berarti kalau kita lihat di sini kemungkinan proyeksi Adaro ini adalah 25 triliun ya. 232 ini IPS aja, IPS-nya 788 ya. Dikurangi 75%. 788 dikurangi 25%. 25% karena DPR-nya kan 75% ya. Nah, berarti sekitaran 591. Nah, sekarang udah bagi 194. Nah, berarti nanti Adaro itu masih ada dividen sekitaran 390. Ya, di finalnya ya. Final itu berarti di bulan Mei, teman-teman. Wow, jadi masih menarik ya si Adaro ya, guys ya. Menarik ya. Interimnya segitu terus dibagi di sini ya. Itu kalau DPR-nya kayak tahun lalu ya 75% ya. Oh, tahun lalu itu 50% guys. Tahun 2070 yang 75% tahun 2021. Nah, kita anggaplah 50% ya, kita hitungin dulu guys. Baik 788 dikurangi 50% ya.
788 dikurangi 50%. Totalnya 394 dikurangi 194. Nah, masih 200-an teman-teman ya. Dividen Adaro kalau DPR-nya sama kayak tahun lalu berarti masih 200. Jadi bagi teman-teman yang hold Adaro, nanti Adaro akan dapat dividen 194 setara 7% ya. Nah, nanti di bulan Mei akan dapat lagi sekitaran 200-an. Jadi masih sekitar 7-8%. Jadi total dividen yield Adaro itu tahun ini ya, tahun dari profit tahun ini sekitaran 14-15%. Jadi masih menarik teman-teman. Dan kemungkinan besar sih kalau menurut saya sampai bulan Mei nanti Adaro bisa mungkin ke 3.000 lagi. Oke guys ya. Oke ya, mungkin itu aja Mas Serius untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.